Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, pada malam hari ini, Bante mau jawab dulu ya. Kemarin ada pertanyaan terkait dengan atas sila. Bante, setelah jam 12, boleh nggak sih saya makan buah atau jus buah pepaya? Ya, jadi setelah jam 12 siang atau tengah hari, maka buah-buahan ya yang lebih besar dari tangan kita tidak boleh dikonsumsi walaupun itu di jus. Jadi kalau untuk pepaya pun tidak boleh ya, untuk pepaya nggak boleh. Tetapi di pagi hari sampai siang, nah kita boleh konsumsi pepaya bebas ya. Nah, jadi itu pertanyaan dan yang Bante bisa jawab kepada Anda untuk malam hari ini. Selanjutnya, Bante kemarin pernah janji Anda ya. Bante pernah janji Anda tentang mengajarkan Anda investasi. Ya, umat Buddha kan suka kan ya. Mengajarkan Anda investasi. Bagaimana ya investasi biar lancar Bante ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan investasi, kira-kira kalau Anda melakukan investasi, ya kan? Kalau Anda melakukan investasi, apakah kita mau mendapatkan apa? Kalau kita mau melakukan investasi, kita mau mendapatkan cuan ya, kita mau mendapatkan untung, kita nggak mau rugi. Itu adalah prinsip dari investasi ya. Beberapa orang sering melakukan investasi. Nah, selain berinvestasi, kemudian ada beberapa hal yang timbul ya. Ini Anda bisa lihat di layar Anda. Oh ya, sebelum Anda lihat layar, biar layarnya bagus ya. Ya, Bapak Ibu mesti bikin layarnya seperti ini ya. Jadi dalam posisi tidur. Jadi Anda bisa lihat layarnya karena nanti akan pakai Excel. Jadi kalau Bapak Ibu yang matanya rabun, kalau layar HP-nya begini nanti nggak kelihatan ya. Jadi mesti ditidurin. Ya, sekarang Bante akan kasih Anda lihat mengenai rumus ya. Bagaimana Anda melihat sekarang? Sudah kelihatan belum? Ya, ini uang semua ya. Ya, sudah kelihatan semua. Oke, nah sekarang ini adalah rumus suku bunga majemuk ya. Rumus suku bunga majemuk. Wah, kok Bante tahu? Iya, Bante dulu suka belajar ini ya. Ini pelajaran yang Bante paling hobi. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bante mau tanya Anda. Nilai investasi yang kita punya adalah nilainya Rp1.000. Ya, nilai 1.000 yang warna kuning Anda bisa lihat. Mudah-mudahan bisa lihat dengan baik. Nah, bunganya 10%. Jadi yang sebelah kanan sekarang Bante kasih warna ya. Bante kasih warna merah. Nah, itu adalah bunga 10%. Jadi dalam akhir bulan ya kan, Anda punya 1.100. 100 ditambah 1.000, jadinya 1.100. Nah, pertanyaan Bante Bapak Ibu adalah begini. Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya nilai 1.000-nya kita hapus ya. Nah, kalau misalnya nilai 1.000 yang warna kuning itu kita hapus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nilai investasinya adalah 0. Benar apa betul?
Ya, coba kita lihat ya, benar apa betul ya Bapak Ibu jawabannya. Kita hapus yang warna kuning. Nah, betul ya. Semuanya jadi kosong, nggak ada apa-apa di situ. Tetapi Bapak Ibu, ini kan kosong kita lihat. Sebenarnya ini ada apa tidak? Yang kosong itu apakah berisi atau isi adalah kosong? Ya sering Anda dengar. Ya, kira-kira di rumus ini kosong apa ada isinya? Coba kita lihat, Anda lihat kembali layar handphone Anda. Ya, ini Anda lihat di akumulasi. Oh ada rumus ya, ada rumus. Nah, ada rumus. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ya, artinya ini adalah seperti yang kita kenal di dalam agama Buddha, yaitu inilah hukum karma. Ya kan? Anda melakukan, dapat hasil. Anda nggak lakukan, Anda tidur, ya dapat mimpi, nggak dapat hasil. Sama. Apakah karma jalan? Jalan. Apakah karma ada? Ada. Ya. Jadi ini adalah hukum karma. Ya. Ketika ada hasil, ada investasi, uang kita muncul. Tetapi ketika Anda tidak isi uang Anda tidak berbuat baik, Anda tidak berinvestasi, maka uang Anda pun tidak ada. Ya, ini seperti kita bilang karma ya. Kita bilang karma. Ketika kita melakukan, hasil ada. Ketika kita tidak melakukan pun tidak ada hasil. Ya, jadi sama dengan di dunia ekonomi. Ya. Kalau kita melakukan kembali investasi Anda adalah 1.000, kita isi lagi ya, Pasiko ya. Kita isi dah 2.000. Kita isi 2.000 ya. Kita isi 2.000. Nah, langsung muncul, bukan sulap, bukan sihir. Berarti sama seperti karma ya. Ini adalah ada. Jadi Anda jangan bilang, Bante, karma itu nggak ada. Kenapa Anda bilang karma itu nggak ada? Ya kan? Anda selalu bilang, karma itu nggak benar, karma itu nggak ada. Siapa bilang karma nggak ada? Kenapa Anda bilang karma nggak ada? Karena hukum karma nggak bisa dilihat. Hukum karma nggak bisa dipegang. Ya kan? Coba Bante tanya sekarang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, wifi itu ada apa enggak? Sinyal telepon itu ada apa enggak? Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang sinyal. Tetapi kalau nyambung, maka telepon kita bisa ada WA, telepon kita bisa muncul streaming dari YouTube dan seterusnya. Sama seperti hukum karma ya. Jadi memang dasarnya invisible, tidak kelihatan, tetapi ketika Anda action, dia muncul. That's why Bante selalu bilang kepada Anda, rajinlah bikin PR. Ya, karena Bante sudah hitung bagaimana nilai investasi Anda. Ya, kalau Anda rajin bikin PR, bagaimana nilai investasi Anda? Nah, sekarang Bapak Ibu, terkait mengenai karma. Banyak umat Buddha yang datang kepada saya kemudian bilang, Bante, saya beragama Buddha. Ya kan? Berapa tahun Anda beragama Buddha? 20 tahun beragama Buddha. 10 tahun beragama Buddha. Sering berbuat baik katanya. Sering berbuat baik katanya ya. Terus apalagi? Coba biasa yang suka komplain silakan komen. Ya. Saya sudah sering berbuat baik, saya sering ke wihara, saya sering berdana, tetapi kok nggak kaya-kaya? Pernah berpikir begitu nggak? Saya sering berbuat baik, kok saya nggak kaya-kaya? Sedangkan tetangga saya yang beragama lain, kok cepat kaya? Kok saya nggak kaya-kaya? Nah, berarti ada yang salah di sini. Betul nggak? Ada yang salah di sini Bapak Ibu.
Nah, yang salahnya di mana? Coba kita teliti ya. Benar nggak? Salah atau benar ini? Coba kita lihat kembali ke rumus kita. Ya, kita sekarang lihat kembali ke rumus kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ada ini ya. Anda lihat halaman baru. Ini satu kolom D. Sekarang Bante kasih warna lain kolom D biar Anda bisa gampang lihatnya, warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah kolom D di mana seseorang itu rutin berbuat baik, gak pernah putus berbuat baik. Let's say kita bilang selama 1 tahun 52 minggu 52 kali dia ke tempat ibadah. 52 kali dia berbuat baik di tempat ibadah. Hasil akhirnya adalah 52.000 ya, 52 minggu dikali 1.000. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat yang suka protes. Ya. Ini adalah teman-teman kita yang beragama lain. Mereka begitu taat ke tempat ibadah mereka, mereka begitu taat menjalani agama mereka, mereka begitu banyak berbuat baik atas nama agama mereka. Itu yang tadi yang warna hijau ya. Anda sudah lihat yang kolom Banda sudah kasih tunjuk warna hijau. Tidak 1 minggu pun bolong kecuali sakit. Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat yang tukang protes, ya kan? Siapa yang tukang protes? Saya sudah berbuat baik Bante lama, nggak kaya-kaya. Ya, ini yang tukang protes nih. Sekarang kita lihat siapa yang tukang protes. Nah, kita lihat dah yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan ini. Nah, ini umat kita ya, yang suka protes. Umat kita nih yang suka protes. Sudah berbuat baik lama, nggak kaya-kaya. Sudah berbuat sering, nggak kaya-kaya. Ya kan? Berarti juga kalau kita sudah belajar dana parami, berarti mah ada itu ya. Ketika berbuat baik mengharapkan banyak itu mah. Nah, tapi let's say kita lihat Bapak Ibu secara perhitungan ekonomi. Bagi yang suka komplain ya, seperti umat-umat kita, yang umat-umat lah. Ya, sering umat kita ya, umat Buddha kita. Minggu pertama, hari Metta Day, datang ke wihara. Betul? Ya, habis ke wihara tahun pertama kan, Januari datang ke wihara. Dekat-dekat Januari ada apa Bapak Ibu? Ada Sincia. Kan habis Sincia, dalam rangka Sincia, mesti rajin ke wihara loh, biar hoki tambah. Oke, Anda kemudian rajin ke wihara sampai di bulan Februari awal. Oke. Nah, habis Februari awal, sudah Sincia, hokinya sudah naik, sibuk jaga toko, sibuk urus bisnis, kagak datang ke wihara. Tuh merah semua tuh kan, kagak ke wihara. Betul? Bener. Di minggu ke-21, sekitar bulan Mei, Anda, ingat, mesti ke wihara, harus berbuat baik, karena pahalanya gede. Kelahirannya Sang Buddha, betul nggak? Pencerahannya menjadi Buddha dan Maha Parinibbana, hari Waisak. Sumbang banyak-banyak. Oke. Setelah hari Waisak selesai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Libur kan, para Bante sibuk mau wasa. Jadi kita juga umat libur ke wihara. Ya, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Libur. Nanti. Setelah wasa selesai, hari Katina. Mesti sumbang banyak-banyak ya, supaya apa? Hoki dan seterusnya. Sumbang lagi banyak-banyak sampai akhir tahun. Hasilnya Bapak Ibu sama, 52.000 ya. Anda lihat nilainya sama, 52.000 di sisi yang malas, di sisi yang rajin 52.000. Betul ya? Nggak ada KKN di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang yang Anda perlu perhatikan adalah yang Bante kasih kuning. Coba kita perhatikan sama-sama yang Bante kasih kuning. Kalau mereka yang rutin berbuat baik,
Nilainya adalah 387.564. Oke, 387.564 adalah mereka yang rajin berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, bagi yang jarang-jarang berbuat baik nih, walaupun nilainya sama yang Anda berikan, situ 52.000, di sini juga 52.000, tetapi sayang sekali hasilnya beda. Hasilnya beda berapa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Beda hampir 50.000 ya. Kita kasih rumus ya. Ya, ini Bante punya hitungan, mesti beraksi kembali ya. Karena Bante paling jago nih pakai Excel. Ya. Nah, oke. Lihat selisihnya berapa nih? Selisihnya 49.000 sekian. Bante kasih merah dah biar buat yang tukang komplain. Oke. Jadi Bapak Ibu, Anda sudah lihat tuh kan bedanya gimana? Antara yang satu rutin berbuat baik, yang satu berbuat baik juga sih, tapi jarang-jarang. Betul nggak? Masa masih nawar sama Bante? Bante atas silanya saat Waisak aja. Ya, waktu Waisak, waktu ambil sila Bante ingat 100 orang lebih. Coba hari biasa, enggak sampai 25. Tuh kan, beda. Ya itulah kita Bapak Ibu ya. Dan sekarang yang beda ini yang suka komplain lagi. Aduh, bagaimana ya, kita sebagai anggota Sangha juga ini ya, mesti banyak elus dada ya, bersabar gitu ya. Ya. Nah, Anda sudah lihat itu dari segi ekonomi, dari segi rumus. That's why Buddha bilang kepada kita, berbuat baik itu, berbuat baiklah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit tetapi rutin. Buatlah ini rutin, menjadikan kebiasaan. Itu yang Buddha bilang di dalam Dhammapada, berbuat baiklah rutin. Karena kenapa? Dengan kita berbuat baik rutin, yang pertama kita lebih tulus. Yang kedua, kita secara hasil Anda lihat tadi, beda nggak hasilnya? Beda hasilnya. Beda berapa? Hampir 50.000 kan hasilnya. Antara orang yang rutin berbuat baik sama yang tidak rutin berbuat baik. Itu beda hasilnya. Nah, oleh karena itu, kenapa Bante anjurkan Anda bikin PR ya? Bikin PR setiap hari ya. Setiap hari bikin PR Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di tahun-tahun berikutnya. Lebih dahsyat lagi ya, harusnya Anda lihat. Kita lihat Excel di paling bawah. Nah, di tahun ini kan minggu ke 104, berarti ini di tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Nah, di tahun keempat teman Anda sudah punya ini 1 triliun lebih ya. Nah, yang suka komplain berapa? 900 sekian juga sih, ya kan? Tetapi coba lihat bedanya, 144 miliar lebih bedanya. Oke, wajar nggak jadi dalam 4 tahun dia lebih kaya lebih daripada Anda? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Dalam 4 tahun pasti dia lebih cepat daripada Anda. Karena apa? Karena dia rutin berbuat baik. Kabar buruknya Bapak Ibu, Bante sudah anjurkan Anda bikin PR dari 2015. Dari 2015 saya sudah anjurkan ibu bapak, saudara sedama yang Bante sayangi, cintai, hormati, kasihi, dan sering diomelin. Dari 2015 sudah dikasih tahu, bikin PR, rajin, setiap hari bikin. Tetapi ya begitu kan, nggak mau bikin, cuekin.
Nah, Anda lihat sendiri hasilnya tadi ya. Selisihnya berapa tuh? 144 sekian. Ya, itu selisihnya. Ini secara perhitungan ekonomi. Kalau Anda orang accounting silakan buat ini rumus bunga majemuk. Isi. Buat ini mah gampang. Ya kan? Ini secara eksak. Makanya kita bilang gampang. Ya kan? Antara kehidupan duniawi, kehidupan spiritual adalah hal yang sama. Selalu Bante ulang kepada Anda adalah hal yang sama. Come on, Anda semangat di dalam bisnis, Anda juga harus semangat di dalam spiritual. Walaupun gak perlu jadi biku, ya kan? Walaupun hanya bikin PR yang singkat. Tetapi ayo bikin. Karena setiap perbuatan yang kita perbuat pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Nah, next. Ini ada lagi nih ya. Banyak kan? Soalnya kalau Bante selama berapa tahun nih? Jadi Bante dari 2013, ya kan? Dapat case lebih hebat daripada waktu Bante jadi konsultan pajak. Ya. Kalau Bante jadi konsultan pajak, orang mungkin nggak berani tanya ya sama Bante karena apa? Takut. Kalau tanya sama saya, nanti Bante cas 1 jam $100. Kalau sekarang kan gratis. Nanya. Aduh, kadang-kadang sudah nanya, kadang-kadang Bante ada jimat nggak ya? Saya mau kerja. Masa mau kerja cari jimat? Bikin CV, jangan cari jimat, ya kan? Bante mau belajar, pakai hu boleh nggak? Jangan pakai hu, baca bukunya, itu, ya kan? Kita nggak ada mistis di sini, ya. Jadi kita nggak ada mistis dalam ajaran Buddha, tetapi action please. Oke, gunakan kita punya kebijaksanaan untuk kebahagiaan yang Anda cari. Bukan, datang ke wihara, kalau sudah kepepet nih ya, toko sudah sepi, datang ke wihara tiam hio. Nanti kalau tokonya rame nggak ke wihara lagi. Itulah kita kan. Makanya kenapa sampai Bante bikin ini, Anda mau tahu nggak? Saya bikin ini dari 2013. Saat saya pertama jadi Bante, saya sudah bikin rumus ini. Buat kasih tahu Anda, ini loh Bapak Ibu yang harus kita aware, yang harus kita perhatikan di dalam setiap hari kita melakukan aktivitas. Dari 2013 Bante sudah bikin ini, ya tetapi ya begitulah ya. Habis ceramah lupa, ya udah. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke berikutnya yang kedua ya, yang kedua. Ini yang kedua. Setelah Bante memberikan Anda ceramah hari ini, yang teman-teman Anda di kolom kuning dia tetap Bapak Ibu konstan nilainya. Ya, yang kuning Anda lihat nilainya tetap 1000 setiap minggu. Oke. Nah, setelah mendengarkan ceramah ini, Bapak Ibu yang kukasihi, kucintai, kuhormati, kusayangi, dan sering juga kuomelin, juga berbuat baiknya sudah mulai rutin. Tetapi nilainya mut-mutan ya. Kadang-kadang tinggi, inflasi ininya ikutnya. Kadang-kadang kasihnya tinggi, kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang sedikit ya. Enggak konstan. Nilainya juga sama. Nah sekarang kita lihat nilai akhirnya. Kalau kita tidak konstan, nilai akhirnya 292. Teman Anda yang tadi masih dapat di angka 387. Berarti ada selisih 94,855 Bapak Ibu. Oh sorry, ada foto Bante di situ, Anda nggak kelihatan ya, maaf. Sungguh, Bante pindahin dulu Bante punya foto sebentar. Itu foto mengganggu pemandangan ya, jadi Bapak Ibu nggak kelihatan nanti. Sebentar. Oh. Ya, Anda lihat lagi.
Oke, kita lihat lagi. Kalau kita nggak rutin, kita rutin nih sekarang, tetapi nilainya ya kan acak-acakan, suka-suka kita kan. Lagi ada mood, berdana banyak, lagi mood nggak ada, ya berdana sedikit, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga sukarela. Ya tetapi pada akhirnya nilai akhir hanya 292. Tetapi Bapak Ibu, mereka yang konstan, Anda lihat yang kuning ini adalah konstan. Nilai akhirnya berapa Bapak Ibu? 387. Berarti selisih 94.000 ya. Nah itu kenapa teman-teman kita ya Anda bilang mereka lebih hebat daripada Anda. Ya, karena di dalam ajaran yang lain mereka ada nilai yang harus dikasih. Ya kan? Jadi setiap kali mereka berbuat baik mereka selalu tetap. Makanya itulah Anda bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Itunya bisa perbedaan. Nah berikutnya adalah yang terakhir nih. Umat-umat kita, kalau yang tidak tetap dan tidak konsisten, ini lebih bahaya. Sudah jarang berbuat baik, terus nggak konsisten lagi. Ya, ini nggak konsisten kan? Nah ini juga berubah, beda nilainya. Oke. Nah ini nilainya beda ya, 82 ribuan, sekitar segitu. Nah oleh karena itu, ya ini secara eksaknya ya, secara hitungan ilmiahnya Bapak Ibu, terserah sekarang Bapak Ibu mau yang mana. Ya, karena kalau Bante mau bilang, ya udah kita pakai karma, Anda akan selalu bilang karma nggak bisa dilihat Bante. Ya udah, kalau karma nggak bisa dilihat, ini adalah simulasi dari hasil perbuatan baik kita. Nah, ini adalah simulasi yang Bante buat kira-kira berdasarkan apa yang kita tabur, itu yang kita dapatkan. Semakin sering kita berbuat baik, maka semakin sering juga Anda merasakan kebahagiaannya. Ya, dan kalau kita mau bahagia terus, berarti kita harus konsisten untuk berbuat kebajikan. Kita harus konsisten berbuat kebajikan, harus disiplin dalam melakukan berbuat baik. Ini Bante nggak hitung ya, bagaimana ketika sudah datang ke wihara, datangnya terlambat. Ya, kebaktian sudah setengah, baru nongol. Kebaktian belum selesai, udah pulang. Masih lagi kebaktian, sudah chatting sama teman-teman. Ini Bante nggak hitung. Ya, itu ya. Nah makanya inilah yang harus kita aware di dalam batin kita. Kan Bapak Ibu, kita menjadi umat beragama untuk tambah bahagia. Berarti kalau Anda mau bahagia, Anda harus lebih giat untuk mencapai kebahagiaan Anda. Ya, Anda harus lebih giat untuk mencapai kebahagiaan Anda. Ya, mungkin ini yang bisa Bante bagi untuk Anda malam hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Dan Bante harap setelah ini makin rajin bikin PR, makin rajin. PR-nya ada berapa sekarang? PR-nya Bante tambah ya. Sudah kemarin Bante sudah kasih PR baru, jadi PR Anda ada 4 sekarang ya. Bante ingatkan lagi, ada 4 ya. Yang pertama, pagi sebelum melakukan aktivitas, Anda terserah mau mulai dari mana. Anda boleh isi celengan dulu. Habis itu Anda coba jalankan sila, bertekad 5 sila. Habis menjalankan 5 sila, sebelum bermeditasi, baca parita. Baru meditasi 10 menit, habis itu pelimpahan jasa. Nah ini PR-nya.
Kalau Anda nggak bisa salah satu dari 4 tadi, ya Bante ya udahlah satu satu aja nggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Oke, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Dan sekarang kita akan menambah kebajikan Anda dengan bermeditasi ya. Kita akan bermeditasi singkat buat malam ini karena kemarin ada yang datang bermeditasi di sini. Terus tadi pagi dia bilang ke Bante, Bante, kayaknya bahagia deh saya habis meditasi ya. Ya, jadi hari ini datang lagi. Oke, sekarang kita akan